kabar? Semoga sehat-sehat ya. Dan buat healthizen yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa konsumsi makanan yang sehat, bergizi, plus vitamin. Saya Nadia Laidrus, dokter jaga kamu kali ini di Dear Doctor. Seperti biasanya nih, tugas dokter jaga di Dear Doctor bakal jawabin pertanyaan healthizen seputar kesehatan dan COVID-19. Soal vaksin, protokol kesehatan, sampai resep hidup sehat. Buat healthizen yang punya pertanyaan dan belum terjawab atau masih ganjel nih, kirim aja ke Instagram atau Twitter di FMB9 karena nanti akan dijawab sama dokter jaga berikutnya. Oke, waktunya saya bertugas nih hari ini. Pertanyaan pertama ada dari @Aisyah. Dear Doctor, kira-kira masyarakat biasa juga butuh vaksin ketiga nggak ya? Kan lagi banyak nih varian virus yang baru. Takutnya vaksinku udah nggak mempan nih dok. Oke, jadi sejauh ini vaksin ketiga itu masih hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Kenapa? Karena mereka lah yang menjadi garda terdepan dan memiliki resiko paling tinggi untuk terpapar virus COVID-19. Makanya diberikan vaksin booster yang ketiga. Untuk masyarakat umum, kalian jangan pusing-pusing dulu deh mikir perlu nggak ya vaksin ketiga. Karena sebenarnya yang paling penting yang bisa menjadi pencegahan itu paling pertama adalah mencegah virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Gimana caranya supaya tubuh kita itu nggak terpapar virus? Yaitu dengan pastinya protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi. Nah yang terakhir juga nih kan lakukan vaksinasi itu penting banget. Makanya yang penting itu nggak usah pusing-pusing deh mikir perlu nggak vaksin ketiga. Lalu berikutnya ada yang bertanya nih, Dear Doctor, vaksin tuh udah banyak jenisnya. Katanya beda dosis aja ya. Jadi vaksin mana sih yang paling bagus? Nah ini tadi pertanyaan dari @ang_gak. Oke, jadi sebenarnya vaksin itu yang paling bagus adalah vaksin yang bisa paling cepat kalian dapatkan. Gak perlu mikir-mikir mau Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, semuanya bagus. Mereka hanya memiliki profilnya masing-masing. Tapi tujuannya sama, intinya membuat tubuh kita itu bisa mengenali virus sehingga pada saat kita itu terpapar bisa membuat kita itu tidak bergejala atau hanya mengalami gejala itu ringan hingga sedang. Makanya nggak perlu pusing-pusing deh mikir aku mau vaksin A, B, C, D. Yang paling penting adalah yang paling cepat bisa kalian dapatkan. Pertanyaan berikutnya dari @uci_34 bertanya, Dear Doctor, seberapa manjur sih vaksin Sinovac? Dulu katanya efikasinya cuma 65%. Nah ngomong-ngomong soal efikasi ya. Efikasi itu bisa mencapai angka tersebut ketika yang divaksin itu adalah satu komunitas atau satu kelompok. Atau misalnya kita anggap satu negara itu sudah divaksin semua. Maka kita bisa mencapai angka efikasi yang tinggi. Tapi kalau misalnya cuman saya doang yang divaksin nih, tapi keluarga saya enggak, tetangga-tetangga saya enggak, maka efikasi vaksin itu hanya rendah. Karena efikasi itu adalah ketika satu komunitas itu divaksin semua. Makanya sekarang kita itu harus mengajak ya selain keluarga, teman terdekat untuk segera lakukan vaksinasi supaya efek dari vaksin itu bisa mencapai angka efikasi yang tinggi. Nah ini pertanyaannya masih seputar Sinovac ya. Dear Doctor, apakah vaksin Sinovac mampu melawan varian baru virus COVID-19 dari @4_NTO? Nah, jadi menurut literatur terbaru yang saya baca bahwa Sinovac itu mampu melawan varian baru COVID-19 yang sekarang ini menjadi virus yang sangat mendominasi di Indonesia ya, yaitu varian Delta. Makanya buat teman-teman nih yang belum vaksin maka segeralah vaksin karena ya hampir semua vaksin itu bisa melawan varian terbaru. Nah jangan lupa selain vaksin kita juga harus jaga imunitas tubuh. Yang pasti dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga. Nah ini ada juga pertanyaan tentang olahraga ya dari @nai_key.
Dok, salah satu cara menjaga kesehatan kan dengan berolahraga nih, misalnya jogging. Tapi kalau jogging pakai masker saya sesak dok, boleh nggak jogging tanpa masker? Waduh, kalau misalnya joggingnya itu di outdoor, terus misalnya hanya kamu sendiri, nggak ada orang, hanya ada tumbuh-tumbuhan dan hewan di situ sih nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya di area tersebut rame orang ya, atau beberapa orang yang membuat kita itu bisa tidak berjarak, maka sebaiknya kamu itu gunakan masker. Nah, masker-masker sekarang yang bagus-bagus udah bisa membuat kita itu nggak sesak nafas. Makanya kamu bisa memilih jenis masker yang bikin kamu itu nggak engap kalau dipakai olahraga. Karena tetap cara terbaiknya itu tetap harus jalani protokol kesehatan walaupun kamu itu sedang berolahraga. Pertanyaan terakhir untuk shift hari ini ada dari @cinta_83. Dear Doctor, kenapa sih gejala yang dirasakan pasien COVID itu bisa beda-beda? Contohnya si A anosmia dan sakit kepala berat, si B pegelinu dan hidung mampet. Nah kalau gitu nggak ada gejala yang pasti dong. Nah seperti yang kita tahu ya, yang namanya viral infection ya ketika dia itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu akan berbeda-beda tergantung sama yang namanya respon tubuh. Jadi ketika si A memiliki respon tubuh yang tadi gejalanya hanya ringan, misalnya hanya sakit kepala berat, atau misalnya orang lain bahkan bisa mencapai gejala berat ketika seseorang itu terkena sampai namanya badai sitokin. Jadi memang berbeda-beda ya tergantung respon tubuh dan juga dipengaruhi tentunya dengan imunitas. Ketika seseorang itu mempunyai imunitas yang bagus ya, dia misalnya lifestyle-nya bagus, dia juga nggak stres ketika dia sedang menghadapi COVID, maka biasanya orang tersebut hanya mengalami gejala ringan hingga sedang. Makanya selain dipengaruhi oleh imunitas tubuh yang baik, juga dipengaruhi oleh respon tubuh yang setiap orang itu berbeda-beda. Oke, nggak berasa ya waktu jaga saya udah selesai nih. Tapi jangan khawatir karena untuk pertanyaan yang belum dibacain akan dijawab oleh dokter jaga berikutnya di episode Dear Doctor lainnya. Tetap semangat dan sehat-sehat terus, tetap taati protokol kesehatan, jangan kasih kendor. Juga lengkapi vaksinasi sampai 2 dosis ya. Salam sehat, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Saya Dr. Nadia Alaidrus, pamit dulu. We share, cause we care, and see ya. Acara ini dipersembahkan oleh